Tauhid Metafisik Channel. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Apakah jin dan setan makhluk yang sama? Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Ulama menjelaskan makna jin dan setan merujuk penuturan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan manusia dalam firman-Nya tentang ancaman godaan iblis, jin dan setan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Asal kata nama setan dari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Quran surah Al-An'am ayat 112. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam Quran surah Yasin ayat 60 yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Iblis dalam etimologi bahasa Arab yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Malah khairu indah. Sebagian pakar bahasa Arab ada pula yang mengatakan diambil dari kata ablasa yang berarti putus asa. Kalangan ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian setan, jin maupun iblis. Menurut Quraisy Shihab, sebagaimana yang ditulis Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayyumi dalam bukunya Al-Misbah Al-Munir, dijelaskan, kata setan boleh jadi terambil dari kata syatona yang berarti jauh, karena setan menjauhkan dari kebenaran atau menjauhkan dari rahmat Allah. Ada pula yang berkata bahwa setan berasal dari kata sya'ato yang berarti melakukan kebatilan atau terbakar. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, pembangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan atau semacamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, setan adalah segala sesuatu yang menyimpang dari tabiatnya berupa kejahatan, baik dilakukan dari jenis manusia maupun jin. Tulis Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ali Syekh dalam tafsir Ibnu Katsir. Abdul Hamid Al-Suhaibani dalam bukunya Misteri Alam Jin menjelaskan secara istilah, jin adalah jenis ruh berakal yang memiliki keinginan dan kewajiban atau taklif yang sama seperti manusia. Wujud jin tidak bisa ditangkap panca indera, tidak terlihat dan tertutup. Namun mereka hidup seperti halnya manusia. Mereka makan, minum,
menikah dan memiliki keturunan. Dari Ibnu Abbas dia berkata, jin merupakan penghuni bumi dan malaikat penghuni langit. Mereka yang memakmurkannya. Di setiap langit ada para malaikat yang mendirikan sholat, bertasbih dan berdoa. Para malaikat di setiap tingkatan langit yang lebih tinggi memiliki ibadah, tasbih dan doa yang lebih banyak daripada tingkatan di bawahnya. Jadi para malaikat merupakan penghuni langit dan jin penghuni bumi. Jenis jin berdasarkan tugasnya. Selain manusia, Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan makhluk lain yang juga menghuni bumi. Salah satunya adalah jin. Ada beberapa jenis jin beserta tugasnya di bumi yang harus diimani sebagai bentuk keyakinan kepada yang gaib yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam studi berjudul Jin dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis 2010 yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, disimpulkan bahwa jin sama seperti manusia, yakni berakal dan juga mempunyai keinginan. Yang membedakannya dengan manusia adalah jin tidak memiliki tubuh. Oleh karena itu, jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya kecuali menjelma dalam bentuk lain. Karena jin dapat mengubah dirinya dalam bentuk yang diinginkan. Dikutip dalam Islam.com, jin berasal dari kata jannah yang berarti tersembunyi atau tidak terlihat. Jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Hal ini juga mendapat penjelasan dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam manusia dari tanah sebagaimana telah dijelaskan kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tugas penciptaan jin yang utama adalah membisikkan bisikan jahat ke dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nas ayat 4 sampai 6. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Selain itu ada beberapa jenis jin yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Hal ini didasarkan pada hadis dari Jabir ibnu Nafir dari Abi Salabah al-Khunsa radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jin terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing. Sedang kelompok ketiga adalah yang bisa berubah bentuk dirinya. Dari hadis riwayat Baihaqi. Ada beberapa golongan jin merujuk pada hadis di atas, beberapa di antaranya yakni yang pertama, jin bersayap. Jenis jin ini mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam kisah Nabi Sulaiman, jin inilah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman, negeri Sabah, ke Baitul Maqdis. Jin berbentuk ular. Menurut sebuah riwayat, tidak sedikit ular yang sejatinya adalah jin, dan tidak sedikit pula yang merupakan penjelmaan dari jin. Menurut hadis, ada 2 jenis ular yang harus dibunuh karena dapat mengubah bentuk dirinya ke dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, jin berbentuk anjing. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing karena termasuk golongan jin atau duplikat jin. Namun riwayat ini dihapus
Setelah itu Rasulullah SAW melarang umat muslim membunuh anjing kecuali yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab anjing itu adalah setan. 4. Jin berbentuk kucing. Golongan atau jenis jin yang dapat menjelma bentuk hewan tidak hanya dalam rupa anjing, tapi juga kucing. Kucing jelmaan ini akan terlihat indah atau berwarna putih dan merupakan jin perempuan. Adapun kucing hitam biasanya adalah setan. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dan yang kelima adalah jin yang dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk ini memungkinkan jin menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Namun tidak semua jenis jin dapat melakukan hal ini. Hanya beberapa jenis jin saja yang memiliki kemampuan seperti ini, yaitu jin ifrit, jin al-marid, dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Keduanya saling hidup berdampingan. Jenis jin yang berada di sekitar manusia begitu beragam dan memiliki tugas masing-masing untuk mengganggu manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga marilah kita waspada dari berbagai bisikan, baik itu mengarahkan kepada hal maksiat atau kemungkaran untuk menghindarkan diri dari maksiat dan menjaga kita untuk selamat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton second channel Tauhid Metafisik ini. Semoga ilmu ini berkah bermanfaat sebagai informasi untuk kita semua. Dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.